Untuk membuat gambar alas dan juga gambar lambung pada profil, maka yang kita perlukan pertama adalah gambar konstruksi profil secara umum. Di sini bisa kita lihat bersama gambar profil secara umum terdiri dari deck bottom plane, kemudian set plating, ada juga typical longitudinal, centerline girder, dan juga longitudinal bulkhead. Kemudian di bagian paling bawah dan juga bagian paling kanan terdapat beberapa gambar yang menunjukkan gambar detail dari konstruksi. Gambar ini kita perlukan untuk mendapatkan data dari ukuran profil yang akan kita gambarkan. Nah, pertama untuk membaca profil, itu kita bisa melihat tulisan-tulisan yang ada pada gambar. Di sini ada tulisan girder 19 inch kali 9,5 mm PL plus 10 inch kali 12 mm. Nah, ini adalah ukuran-ukurannya. Ada long bulkhead, ini adalah keterangan dari ukuran. Dan juga di sini terdapat tulisan-tulisan lain B, girder, kemudian spacing, dan juga huruf-huruf yang lain. Nah, di sini menunjukkan bahwa setiap coretan, setiap huruf yang ada di dalam sebuah gambar itu memiliki makna. Jadi, mesti berhati-hati ketika menuliskan, mencantumkan, meskipun itu hanya berupa titik, tanda petik, maupun koma. Seperti di sini ada tanda koma di atas ya, ada petik 1, petik 2, ini sudah memiliki arti yang berbeda. Ketika petiknya itu cuma satu seperti ini disebut dengan ukuran feet. Kemudian kalau 2 itu inch. Ini adalah tampak atas, kemudian ini gambar ini tampak dari depan kapal. Baik, kita akan memulai menggambar konstruksi alas dan juga lambung. Nah, pertama kita harus tahu ukuran dari konstruksi yang berada di alas. Di alas, jika kita lihat ada dua konstruksi. Yang pertama ini konstruksi dari beam, yang kedua konstruksi dari longitudinal. Di sini kita tidak menemukan ukurannya. Nah, jika terjadi seperti itu, maka kita harus mencari dari gambar lain. Nah, di sini ketemu ada bulkhead stiffener 125 kali 75 kali 9 mm. Nah, ukuran ini biasanya akan mendekati ukuran dari longitudinal karena bentuk kapal sendiri ya, itu konstruksinya harus membentuk sebuah lingkaran atau disebut dengan ring construction. Kita coba cari di sini. Nah, ini ada, jika tidak menemukan di sana, nih ukurannya sama persis 125 kali 75 kali 9. Oke, baik, ukurannya sudah ketemu, kemudian jarak antar longitudinal di sini tidak muncul, kita cari pada bagian gambar deck plan. Nah, di sini kita perhatikan jaraknya adalah 20 feet dan 0 inch dengan spacing 24 inch ya. Kita hitung, jika kita hitung jaraknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 feet dibagi 10 itu berarti jarak masing-masing ini sekitar 2 feet. 2 feet itu jika dibuat dalam sentimeter itu sekitar 660 mm atau 600 mm ya, 60 cm atau 600 mm. Nah, jarak sudah ketemu, ukuran sudah ketemu. Langkah selanjutnya yaitu kita memindahkan gambar ini ke dalam software untuk menggambar. Nah, software atau perangkat lunak yang digunakan kali ini adalah AutoCAD. Di sini saya sudah melakukan snipping
atau pemotongan gambar untuk mempermudah dalam proses penggambaran. Nah, ini adalah bulk head-nya tadi, bagian dari beam. Kemudian di sini ini adalah collar. Kenapa ada konstruksi seperti ini? Nah, di kapal kita sangat menghindari bagian-bagian kapal yang bentuknya lancip atau sudut, karena itu berpotensi akan menimbulkan retakan-retakan pada kapal. Ini sudah saya tandai juga bagian yang kita gambar. Oke, bisa kita mulai penggambarannya. Nah, pertama kita harus cari berapa ukuran beam pada bagian bottom. Nah, kalau di sini 19 inch tambah 5 inch dengan ukuran ketebalannya itu 9,5 mm. Nah, mungkin bisa kita cari dulu 19 inch ini berapa milimeter. Jika kita hitung 19 kali 25 itu sekitar 475. Oke, kita buat gambar. Oke, oh ya, ada satu yang ketinggalan. Sebelum menggambar, pastikan bahwa units yang kita gunakan itu adalah milimeter atau inch juga boleh, tapi lebih mudah biasanya menggunakan milimeter. Nah, jika sudah milimeter, kita okekan, lalu kita mulai menggambar ya dengan panjang 475 mm. Oke. Nah, berapa lebarnya? Lebarnya kita lihat di sini. Kita coba buat satu tangki dulu ya. Kita buat satu kotak ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada sekitar 10 jarak frame. Nah, 10 jarak frame berarti panjangnya itu sekitar 6.000. Nah, tinggal kita buat line L, enter, lalu kita ukurkan ke kanan 6.000. 6.000, kemudian kita ukurkan ke atas ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita membuat kotak dari sini ya. Kita buat kotak dari sini. Nah, setelah itu kemudian kita tinggal potong bagian yang lebih ya. Trim, TR, double enter, kemudian kita potong. Oh, sepertinya menunya belum terpilih. TR, double enter. Kita ulang, TR, enter. Oke, sudah. Nah, bagian gambar sudah terbentuk. Selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah membuat angle bar. Angle bar kalau kita ingat tadi ukurannya itu adalah 125 kali 75 ya, 125 120 kita cek ya. 125 kali 75 kali 9. Nah, di sini tinggal kita gambarkan dan ukurkan garis 175. Tas dulu ya. 175 maaf 125 ya tadi ya. 125 kali 75 dengan tebal 9. Oke, kita buat ya, ketebalannya sudah jadi. Terus kemudian kita buat lagi di sini 9, oh 9,5 ya tadi ya. 9, kita buat 9,5. Oke, ini kita buat dulu 9,5. Oke, ini sebenarnya ada kurang pas, kita buat, kita ulang.
9,5. Oke, kita buat ke bawah. Nah, jika sudah, tinggal kita potong bagian-bagian yang dirasa tidak dibutuhkan. Ini kita potong semua. Oke, angle bar-nya sudah jadi. Kemudian kita tarik ke bawah. Ya. Oke, nah kita kembali ke gambar. Nah, di sini jika diperhatikan ada kolarnya juga tadi ya untuk ada untuk tempat kolar untuk bagian angle bar. Nah, di sini saya tambahkan gambar untuk membuat kolar. Nah, di sini kalau dilihat dari gambarnya, maka kita harus membuat semacam lengkungan dulu pada bagian ujung-ujungnya ya. Ini tadi dilihat radiusnya 25, makanya kita masukkan R 25. Kemudian kita copy ke bagian ujung dari angle bar. Nah, kemudian selanjutnya kita potong bagian yang tidak digunakan ya. Ini bagian tidak digunakan di atas ini kita potong. Oke. Kemudian di bagian samping ini juga kita potong. Oke. Nah, setelah ini kita trim bagian-bagian tidak digunakan. Oke, ulang TR, double enter, potong, kemudian bagian ini juga kita potong, bagian ini kita potong, kemudian kita cek gambarnya lagi, bagian ini juga dipotong, bagian ini dipotong juga. Nah, oke, bagian terakhir yang belum dipotong, TR, enter. Oke. Nah, jika sudah, tinggal dirapikan gambarnya. Ini sudah benar. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah meletakkan angle bar ini pada bagian konstruksi alas. Nah, untuk selanjutnya kita harus membagi bagian beam ini menjadi 10 bagian ya. Kita ke gambarnya lagi, ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian terjeda 1, 2, 3, 4, 5 estimasinya ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan menu divide, D-I-V, div, kemudian klik garis yang akan kita bagi, lalu masukkan berapa bagian beam itu akan, atau garis itu akan kita bagi. Kalau misalkan mau dibuat 10, berarti ya kita bagi 10, masukkan 10, enter. Nah, dari sini nanti kita tinggal menggeser ya angle bar yang sudah jadi. Move, move, dan kita klik. Nah, kita pilih bagian-bagian yang ada tanda sudah dibagi. Nah, kalau di AutoCAD simbolnya itu seperti lingkaran. Kita cari di sini. Nah, ini ada lingkaran, ada simbol lingkaran di sini. Nah, ini adalah garisnya. Oke. Kita sesuaikan lagi dengan gambarnya. Di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan ada 4. Ini berarti tinggal kita copy ya. Kita copy, kita pilih acuannya.
Sekali lagi cara mengkopinya ada dua ya. Satu, kita menentukan titik acuannya. Sekali lagi copy, sebentar. Kita pilih, kita copy, kita menggunakan acuan tertentu bisa, atau yang kedua bisa menggunakan hasil dari pembagiannya tadi. Ya, pas di angle-nya. Oke. Nah, kita pilih di sini. Pasti dekat-dekat area sini. Ini kita coba cari. Nah, ini lingkaran ya. Satu. Nah, ini juga ada. Oke. 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 Oke ya. Ini apa namanya? Bagian-bagiannya. Nah, kalau memang kesulitan, kadang kita menggambarnya butuh cepat, ini bisa juga kita lakukan apa namanya, copy ke semua. Misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Harusnya kan ada 4 di kiri, 4 di kanan. Nah, itu bisa juga kita copy dalam jumlah yang banyak. Misalnya seperti ini ya. Kita copy dan kita tentukan titik acuannya. Oke, saya ulang ya. Kita pilih, kemudian kita copy, kita pilih acuannya. Nah, seperti ini juga cara yang cepat. Nih, jadi ini tergantung masing-masing biasanya kecepatan seperti ini. Nah, kita cek lagi ke gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, berarti kita tinggal hapus bagian yang tidak digunakan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tidak digunakan. Hapus. Berikutnya, bagian ini juga tidak digunakan. Hapus. Oke, untuk bagian alas sudah selesai. Nah, kemudian kita menuju ke bagian lambung. Nah, bagian lambung ini ternyata di sini ada perbedaan ukuran ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau di sini ukurannya 16 inch plus 4 inch. 16 inch plus 4 inch. Kemudian tingginya di sini juga tidak kelihatan. Nah, sekali lagi kita harus cross check lagi berapa tingginya konstruksi tadi melalui gambar profil. Kita cek kalau bagian bottom tidak ada, berarti kita perlu cari pada bagian lain. Nah, di sini muncul ya. Sini muncul ketinggiannya dari main deck sampai bottom itu 18 feet. Nah, 18 feet ini kalau dibuat dalam milimeter berarti ada 5400 milimeter. Kita kembali lagi ke gambar, kita sudah dapat ukuran tingginya. Nah, tinggal kita ukurkan ketinggiannya itu 5400. Dari mana? 30 kali 18. Jadi 5400 kita ukurkan ke atas. Oke. 5400. Nah, ini yang perlu diperhatikan ukurannya. Udah di sini adalah 16 inch dan 4 inch. 16 inch berarti 16 kali 25 80 ditambah dengan 32. Ada sekitar 400 ya. 400. Di sininya 400. Nah, seperti ini. 400 dengan tinggi 5400. Ya, tinggal kita tutupkan.
Kemudian di sini kita ada struktur juga, ada struktur longitudinal. Nah, longitudinal biasanya ukurannya sama ketika tadi kita sudah bikin ya, 125 kali 75 kali 9, maka bagian samping ini juga sama. Yang perlu kita perhatikan hanya arahnya. Kalau arahnya ini ke bawah. Kenapa ke bawah? Salah satu tujuannya agar tidak ada bagian yang tertinggal pada saat kapal itu membawa muatan, misalkan muatan curah, jadi tidak tertinggal pada bagian angle barnya. Oke, karena sudah ada, tinggal ini kita copy paste ke atas ya. Berarti copy, nah kita bawa ke atas dulu. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah dengan memutar angle bar ini ya. Kita rotate dulu, arrow, rotate, kemudian kita pilih sumbu acuannya. Ini ya, kita pilih ke sini, kita bikin siku, nah selesai. Proses penggambaran sudah selesai. Untuk selanjutnya kita lihat pembagiannya seperti apa. Ini ya, kalau dilihat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 jaraknya, jarak pada frame atau longitudinal. Nah, kita bisa lihat di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau di sini ada 9 yang tadi nggak nampak ya. Nah, dari 9 ini berarti tinggal kita bagi 5.400 dibagi dengan 9. Berarti jaraknya sama, ada sekitar 600. Ya, 600 jarak dari masing-masing angle bar. Nah, ini bisa kita ukurkan ke atas seperti ini ya, 600, atau sama dengan menggunakan metode divide tadi. Ini saya menggunakan metode lain, saya menggunakan metode copy dan mengukurkan. Nah, caranya seperti ini. Oke, ini sudah dapat. Jangan lupa untuk selalu menghapus garis bantu ya ketika selesai digunakan. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita copy ke bagian atas. Nah, seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke, 8. Nah, sudah selesai bagian lambung atau sisi kapal, salah satu bagian lambung dengan bagian alas. Langkah terakhir itu adalah dengan kita menggabungkan kedua konstruksi ini. Oke, sudah seperti ini. Nah, tinggal kita gabungkan. Move. Oke. Nah, sudah selesai. Ini struktur alas dan lambung. Namun di sini yang perlu diperhatikan ada tambahan gambar berupa build. Nah, ini memang harus digambar lebih detail lagi. Detail lagi pas menggambarnya. Namun secara umum langkahnya sama. Untuk menggambar alas dan lambung, kita pastikan ukuran jarak dari longitudinal itu berapa, ukuran pin berapa, tinggi dari konstruksi berapa, lebar dari konstruksi itu berapa. Nah, inilah hasil akhir dari gambar alas dan gambar lambung dari kapal. Nanti akan saya tampilkan juga hasil akhir ketika
proses penggambaran ini dalam bentuk 3 dimensinya.